Shalom saudara, kita berjumpa lagi lewat ibadah kita saat ini. Dan setiap ibadah yang kita lakukan kita percaya ibadah itu mengandung janji Allah. Olehnya saudara sungguh-sungguh di lewat ibadah ini. Ya, supaya kita menikmati hadirat Allah lebih lagi kita diberkati. Sebab dia Allah yang besar. Haleluya, lebih besar dari kehidupan kita, masalah kita, pergumulan kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak pernah berhenti mulut kami memuji Engkau. Sebab kami melihat kebesaran-Mu. Kami melihat kedahsyatan-Mu. Campur tangan-Mu yang luar biasa atas nikah rumah tangga kami. Haleluya. 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 Syukur padamu Tuhan. Kami mau masuk lebih lagi Tuhan. Kami mau memberi Engkau segala hormat kemuliaan. Pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian. Ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian. Ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Kami beri kemuliaan bagi-Mu Allah. Beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian. Ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian. Ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Kau besar Tuhan. Kau dahsyat. Kau luar biasa. Kebesaran-Mu lah yang menuntun kami sampai saat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami memuliakan Engkau. Mulut kami mengagungkan Engkau. Kau terlalu besar dahsyat atas kami. Haleluya. Katakan kepada Tuhan, sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Perbuatan-Mu ajaib. Tiada
Kau luar biasa. Haleluya. Tidak ada Tuhan seperti Engkau. Kau dahsyat Tuhan. Kau luar biasa dalam hidup kami. Kau menuntun kami sampai saat ini. Kebesaran-Mu lah yang memampukan kami untuk tetap bertahan Tuhan sampai saat ini. Terima kasih buat topangan kuasa-Mu. Terima kasih buat kekuatan-Mu. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Kami persembahkan ibadah kami saat ini Tuhan. Engkau berhadirat dan bertahta di setiap pujian umat-Mu. Terpujilah Engkau di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita mau lebih lagi bersorak-sorai bagi Allah kita yang besar. Olehnya angkat pujian bagi Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kesudahan, biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam tanganku angkat, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Oh haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam tangan kami angkat, tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Lompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, hey, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, kami bersyukur buat kasih setia-Mu Tuhan. Kau dahsyat, Kau luar biasa bagi setiap kami. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kaki melompat, melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukur.
tidak dapat kita pungkiri segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita masih ada sampai saat ini. Olehnya kita bersyukur punya Tuhan yang selalu memberi kita firman-Nya, yang menguatkan kita, yang menjamin kita. Walau 1000 rebah di sisi kita, 10.000 rebah. Banyak saat ini anak-anak Tuhan yang mulai rebah. Tapi kalau kita tetap berdiri di hadapan Tuhan, karena firman Tuhan yang menopang kita. Olehnya buka hati bagi Tuhan. Buka hatimu selebar-lebarnya untuk menerima berkat firman Tuhan. Makanan jiwa kita, untuk kita semakin memandang Tuhan dalam segala pekerjaannya yang besar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Terima kasih Tuhan. Tidak pernah kami ragukan, tiada pernah ku ragukan. Amin. Kasih setiamu, haleluya. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit hampa suram, awan kelam menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Mari katakan dengan iman. Kau tetap Allah bagi kami, tetaplah Allah penolongku. Rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari katakan kepada Tuhan, tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tambang suram, awan kelam menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan kami Tuhan. Yes Lord, diriku. Amin Tuhan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolong kami. Di kananku, akan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000, haleluya. Ini iman kami Tuhan, ini percaya kami. Rebah di kananku,
Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus. Kita akan menerima sabda firman Tuhan. Karena itu mari kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga yang mulia, kami percaya lewat pujian dan penyembahan kami, Engkau telah hadir di tengah-tengah setiap keluarga anak-anak Tuhan di rumah mereka masing-masing. Itu sebabnya lewat firman ini, biarlah Roh-Mu yang kudus berkenan berbicara kepada semua kami satu demi satu, pribadi lepas pribadi. Sehingga kami benar-benar menyadari bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang senantiasa mempunyai persekutuan yang erat dengan Tuhan. Ya Tuhan, berfirmanlah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, saudaraku yang kekasih, saya akan menyampaikan firman Tuhan yang temanya adalah kesadaran sebagai anak Allah. Kesadaran sebagai anak Allah. Natsnya terambil dari Injil Lukas pasal yang kedua, ayat 41 sampai ayat yang ke-52, yang demikian bunyinya. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikian jauh pembacaan firman. Berbahagialah saya dan saudara yang telah mendengar firman ini, terutama yang percaya. Haleluya. Nah, saudara-saudara yang kekasih, di dalam ayat yang ke-40 tadi, saudara-saudara, itu dikatakan bahwa Yesus itu semakin bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Ya, jadi itu di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-40 dikatakan anak itu, maksudnya Yesus, bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Nah, saudaraku yang kekasih, jadi di sini secara fisik Yesus mengalami pertumbuhan baik secara fisik dan juga secara rohani.
ia bertambah dalam hikmatnya secara sempurna seperti yang diingini oleh Bapa di sorga, saudara-saudara. Nah, dalam bagian perikop yang tadi telah saya bacakan, pada waktu itu Yesus berusia 12 tahun, saudara-saudara. Dan dengan tegas pada usia 12 tahun ini, Yesus mengatakan bahwa dia bukan anak daripada Yusuf dan Maria, melainkan ia adalah anak Allah. Dan bapaknya adalah Allah sendiri, sang pencipta langit dan bumi. Nah, saudaraku, karena itu kita akan melihat beberapa hal yang menjadi inti pokok renungan kita pada saat ini. Yang pertama, pada usia 12 tahun, Yesus menyadari bahwa dirinya adalah anak Allah. Nah, di dalam ayat yang ke-49, jawabnya kepada mereka ini yaitu Yusuf dan Maria, saudara-saudara, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Nah, kalau kita membaca ayat ini, saudara-saudara, Yesus yang baru usia 12 tahun berbicara kepada Yusuf dan Maria, orang tuanya, sepertinya tidak sopan, saudara-saudara. Apa sebabnya? Sebab dikatakan, "Mengapa kamu mencari aku?" Jadi orang tuanya ya itu diberikan julukan kamu, ya. "Mengapa kamu mencari aku?" Nah, orang tua dikamu-kamuin, saudara-saudara. Jadi sepertinya tidak etis, tetapi sebetulnya ini menunjukkan ketegasan Yesus yang mulai membukakan rahasianya. Bahwa dia datang ke dalam dunia ini bukanlah merupakan hasil pernikahan antara Yusuf dan Maria secara biologis, ya, lalu lahirlah Yesus, tidak. Tetapi dia datang ke dunia ini karena Bapa di sorga mengendaki Maria yang masih gadis pada waktu itu mengandung dengan kuasa Roh Kudus, lalu lahirlah Yesus yang disebut Immanuel, artinya Allah menyertai kita semuanya. Nah, saudaraku yang kekasih, jawaban ini diungkapkan oleh Yesus Kristus, ya, atas pertanyaan daripada Maria pada ayat yang ke-48 tadi, ya. Ayat 48 tadi dikatakan demikian. "Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, 'Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau.'" Artinya Yusuf dan Maria dengan cemas mencari engkau. Nah, saudaraku yang kekasih, di dalam hal ini Yesus dengan tegas lalu menjawab bahwa dirinya itu bukan anak Yusuf dan Maria, melainkan ia mempunyai bapa lain yang harus ditaatinya, yaitu ia harus selalu di dalam rumah bapaknya. Bapaknya adalah Allah sang pencipta langit dan bumi. Nah, saudaraku yang kekasih, selama tahun 2021 ini, saudara-saudara, ya, pandemi global masih belum berakhir. Malah semakin menjadi-jadi. Bahkan saya katakan semakin menggila, saudara-saudara. Ada beberapa varian-varian yang berasal dari luar negeri sudah datang ke Indonesia. Salah satu di antaranya itu varian Delta. Hanya beberapa hari saja, saudara-saudara, ketika orang mulai terpapar, langsung meninggal dunia. Kita mendengar berita lewat televisi yang sangat-sangat mencemaskan. Setiap hari orang terpapar sampai-sampai tidak mendapatkan tempat dalam isolasi di tempat-tempat yang disediakan pemerintah. Demikian juga di rumah sakit sampai ngantri, saudara-saudara, karena kehabisan kamar. Lalu kemudian ruangan ICU juga penuh sekali. Demikian juga mereka perlu oksigen, tetapi oksigen sangat berkurang dan akhirnya banyak yang meninggal dunia. Hal ini menjadikan kita ini cemas betul-betul, saudara-saudara. Kita mengalami kekhawatiran yang luar biasa. Nah, ketika dalam keadaan sulit seperti ini, apakah saudara betul-betul sudah menyadari bahwa diri saudara adalah sebagai anak Allah, sebagai anak Tuhan? Nah, ini yang harus kita camkan dalam hidup kita, saudara-saudara. Apakah kita sudah menyadari bahwa saudara harus mulai
mempunyai kehidupan rohani yang betul-betul mantap di hadapan Tuhan. Saudara harus mulai start untuk meningkatkan perkara-perkara rohani, kerajinan-kerajinan ibadah saudara-saudara, kerajinan saudara menerima sabda firman Tuhan dalam ibadah-ibadah online ataupun live streaming saudara-saudara. Demikian juga dalam ibadah-ibadah keluarga, saudara harus senantiasa ikut ambil bagian secara aktif. Nah, apa kesadaran bahwa sebagai anak Tuhan, saudara sudah betul-betul miliki, di mana saudara harus selalu berada dalam rumah Tuhan, artinya selalu berada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Rumah Tuhan tidak harus di dalam gereja, saudara-saudara. Karena pada era pandemi ini gereja-gereja tutup, apalagi pada saat PPKM darurat, pemerintah menganjurkan supaya tempat-tempat ibadah tutup termasuk gereja. Nah, gereja itu bukan pada gedung bangunan secara fisik. Ketika saudara bersekutu di dalam rumah saudara bersama dengan keluarga, maka rumah saudara itu sudah berubah menjadi tempat persekutuan yang disebut gereja. Dan seharusnya saudara betul-betul mempunyai keaktifan di dalam mengadakan persekutuan ibadah di rumah saudara masing-masing. Nah, terpujilah akan nama Tuhan apabila saudara telah sadar. Sebab kalau tidak sadar, saudara sebagai anak Tuhan, maka terpaksa saudara-saudara lewat berbagai macam kesukaran-kesukaran yang datang menimpa saudara, barulah muncul kesadaran dan tanggung jawab saudara sebagai anak Tuhan. Nah, dalam hal ini saya akan memberikan beberapa contoh. Lewat kesukaran, akhirnya baru muncul kesadaran bahwa dirinya adalah anak-anak Tuhan. Dan sebelum kesukaran itu menimpa, mereka tidak sadar siapa diri mereka. Mereka tidak sadar bahwa dirinya adalah anak Tuhan. Orang yang percaya, yang harus mempunyai persekutuan yang manis dengan Tuhannya. Nah, saya akan memberikan beberapa contoh. Yang pertama, saudara-saudara, yaitu anak bungsu yang terhilang. Mari kita melihat dalam Injil Lukas pasal yang ke-15, saudara-saudara. Mulai ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-21. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ayat 21, kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Nah, saudara, di sini kita melihat anak bungsu ketika masih di dalam rumah bapaknya, dia tidak begitu menyadari bahwa dia adalah anak Bapa yang dikasihinya, yang dipelihara, dijaga, dilindungi, dirawat dari sejak dia lahir sampai pada saat usia muda. Malah dia meminta dengan sangat kepada bapaknya, padahal bapaknya masih hidup,
belum meninggal dunia untuk minta warisan dengan paksa. Akhirnya namanya bapak juga, saudara-saudara, diberikanlah harta warisan bagian daripada anak bungsu ini. Dan dengan harta warisan ini, anak bungsu ini meninggalkan rumah bapaknya. Dia pergi melancong ke kota. Namanya juga anak muda, banyak duit, saudara-saudara. Ada pepatah, ya, ada gula, ada semut, saudara-saudara. Akhirnya tanpa menunggu lama-lama di kota, banyak sekali teman-temannya. Dia berfoya-foya dengan harta. Karena hartanya sudah diuangkan, saudara-saudara. Dia makan, minum, dia pesta-pesta. Yang namanya uang itu akhirnya bisa habis, saudara-saudara. Ketika uangnya itu habis sama sekali, loh, kawan-kawannya pada pergi meninggalkan dia. Ya, habis manis sepah dibuang. Itulah orang-orang dunia, saudara-saudara. Dan ketika anak yang bungsu ini sudah tidak punya duit, dia melarat. Kok pas-pas terjadi bencana kelaparan besar di negeri itu. Untuk cari pekerjaan susah sekali. Akhirnya dia dapat pekerjaan tetapi harus memelihara babi, saudara-saudara. Memelihara babi itu pekerjaan yang sangat berat. Karena babi itu makannya, saudara-saudara, wah sangat gembul luar biasa. Ya, nah, tetapi anak bungsu ini tidak diberikan makan secara layak. Dia kelaparan setengah mati. Dan dia pikir, wah ini babi-babi makan ampas. Makanan dari mereka kok kayaknya enak. Ketika dia akan mengambil ampas babi untuk dimakannya, wah itu majikannya marah-marah. Itu bukan makanan kamu. Ini makanan babi-babi, kenapa kau ambil? Nah saudaraku, ketika di dalam penderitaan seperti inilah baru muncul kesadaran di dalam hati si anak yang bungsu itu. Dia mengatakan, saudara-saudara, pada ayat yang ke-13, ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Dia baru sadar yang namanya uang atau harta habis-habis. Kenapa dia bikin foya-foya? Dia baru sadar. Ayat 14 dikatakan, ia pun mulai melarat. Dia mulai sadar, kini dia melarat akibat daripada berfoya-foya. Dan ayat 16 tadi, ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi. Waduh saudaraku, masa ampas makanan babi kok dia pengen makan, saudara-saudara. Inilah yang namanya kesengsaraan, saudara-saudara. Pada ayat 17 dan 21, sesudah melewati penderitaan, muncul kesadarannya sebagai anak bapa, lalu dia ingin pulang kembali ke rumah bapaknya. Saudara lihat di sini. Memang kebanyakan pada umumnya, orang itu baru sadar ketika dia sudah di dalam penderitaan yang amat sangat, baru dia menyadari siapa dia. Mestinya dia sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, ya, harus punya persekutuan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, menuruti akan firman Tuhan, setia beribadah, hidup di dalam kekudusan, tidak di dalam dosa dan sebagainya. Tetapi kesadaran itu kayaknya tidak disadari oleh banyak orang-orang yang mengaku dirinya sebetulnya sebagai anak Tuhan. Barulah ketika terjadi kemiskinan, misalnya ketika mengalami pandemi global seperti ini, terpapar saudara-saudara dengan virus corona dan harus dirawat di rumah sakit, masuk ruangan ICU saudara-saudara, baru dia menyadari, oh Tuhan, aku ini adalah orang-orang percaya, anak-anak Tuhan. Ketika aku masih sehat, aku tidak setia beribadah kepada Engkau. Tetapi aku janji kalau Tuhan sembuhkan aku akan membina persekutuan yang lebih intim lagi dengan Engkau. Ampuni dosa-dosaku. Kalau itu tembok-tembok ICU di rumah sakit mampu berbicara, dia akan mengatakan begini kepada banyak orang. Dalam ruangan ini banyak sekali orang-orang Kristen ya berjanji akan setia ikut Tuhan, padahal tadinya sama sekali tidak menyadari. Baru kesadaran itu datang dalam ruangan di sini. Demikian juga di balik jeruji besi, ya, di dalam penjara, orang baru menyadari bahwa dirinya sebagai anak Tuhan. Kenapa berbuat kejahatan? Kenapa tidak hidup di dalam kekudusan? Kenapa hidup di dalam dosa? Kesadaran baru dialami ketika ia ada di balik jeruji besi di dalam penjara, saudara-saudara. Contoh kedua yaitu Petrus. Dia menyangkal kepada Tuhan Yesus. Saya bacakan kepada saudara Lukas pasal yang ke-22, saudaraku.
Lukas pasal 22 ayat 61 dan ayat yang ke-62. Ya, dikatakan demikian saudara-saudara. Ayat 61 dan ayat 62. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Sebetulnya Tuhan sudah mengingatkan kepada Petrus, ya, engkau akan menyangkal aku bahkan 3 kali. Tetapi Petrus mengatakan, tidak Tuhan, aku berani mati bersama-sama dengan engkau. Ini namanya omdo, saudara-saudara, ya, omong doang tapi nggak ada buktinya. Nah, saudaraku, nah benar-benar ketika Yesus sedang diadili, saudara-saudara, di hadapan mahkamah agama, Yesus menderita sengsara karena dia ditendang, dia dipukul, dia ditempeleng, dia diludahi dan sebagainya. Dia dihina-hina. Dan ketika orang menuduh dia bahwa dia adalah salah satu murid daripada Yesus, Petrus ini menyangkal, aku tidak tahu apa yang kau katakan, aku tidak kenal orang itu. 3 kali dia menyangkal bahwa dia itu tidak kenal dengan Yesus, nggak ada hubungan dengan Yesus. Saudaraku yang kekasih, begitu sudah menyangkal 3 kali, lalu ayam berkokok, saudara-saudara. Nah, ketika ayam berkokok ini, maka Petrus baru sadar bahwa dia adalah murid daripada Yesus. Dia adalah anak Tuhan, orang percaya. Kenapa dia menyangkal sampai 3 kali? Kesadaran ini membawa dia betul-betul mengalami suatu kesedihan, penyesalan yang luar biasa. Air mata terus mengalir, saudara-saudara. Nah, apakah saudara juga mengalami hal yang sama seperti Simon Petrus, saudara-saudara? Kadangkala kita berada di suatu tempat kegelapan. Orang mengatakan, kamu orang Kristen, kenapa kau bersama-sama kami di tempat yang gelap di sini? Apa yang dikatakan oleh orang Kristen? Kamu bisa-bisa aja, ya. Saya bukan orang Kristen kok. Nah, itu sama dengan penyangkalan daripada Petrus, saudara-saudara. Dan ketika di tempat yang gelap itu kemudian datang masalah, dia ditangkap oleh petugas keamanan, saudara-saudara. Dan kemudian akhirnya dia harus ditahan, barulah dia sadar, waduh, saya sebagai anak Tuhan, orang Kristen, bikin malu kenapa aku ditangkap. Karena aku di tempat kegelapan ini, di tempat perzinahan. Nah, saudaraku, akhirnya betul-betul menyesal. Kenapa? Karena sudah ditangkap dan ditahan. Nah, saudaraku, contoh ketiga, yaitu Yunus yang tidak taat. Saya akan bacakan kepada saudara, ya, di dalam kitab Yunus pasal yang kedua, pada Yunus pasal yang kedua ayat yang keempat, dikatakan demikian. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-mu yang kudus? Ini perkataan daripada Yunus, saudara-saudara. Di mana dia berkata? Dalam perut ikan, saudara-saudara. Dia diperintahkan Tuhan untuk pergi menuju ke Niniwe, saudara-saudara. Tetapi dia melarikan diri ke Tarsis. Lari jauh dari hadapan Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak mau pergi ke Niniwe memberitakan berita pertobatan kepada orang-orang Niniwe. Dia ketakutan luar biasa. Orang Niniwe terkenal orang yang jahat. Nanti aku dibunuh di sana. Aku akan pulang nama. Ya, aku akan mati di sana. Lebih baik aku menghindar. Tidak pergi ke Niniwe, tapi melarikan diri ke Tarsus. Dia naik sebuah kapal, saudara-saudara. Dan kapal itu ketika sedang berlayar ditimpa badai angin ribut yang begitu besar sekali. Kapal terombang ambing nyaris hampir tenggelam. Semua barang-barang yang berat dilempar ke dalam lautan tetapi enggak menolong. Akhirnya saudara-saudara, nakoda daripada kapal itu berpikir, wah pasti ada salah satu penumpang yang telah berbuat dosa kepada dewa-dewanya. Akhirnya dibuang undi dan Yunus yang terkena. Nah, nakodanya bertanya, kenapa kamu berbuat dosa kepada ilahmu? Saudara-saudara, Yunus mengaku dia telah berbuat dosa kepada Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dia disuruh pergi ke Niniwe, tetapi dia melarikan diri, saudara-saudara. Akhirnya dia bilang, udah buang aku ke dalam lautan. Ketika Yunus dibuang ke dalam lautan, badai kemudian berhenti.
kapal bisa berlayar dengan tenang tanpa ada gangguan. Tetapi Yunus bagaimana? Dia tenggelam. Dan dengan anugerah Tuhan dia dicaplok oleh seekor ikan yang besar. Dia masuk di dalam perut ikan berapa lama? 3 hari 3 malam. Bayangkan saudaraku, ikan di dalam lautan, ikan yang besar itu bergerak yang cepat sekali. Waduh, apa enggak pusing kepala daripada Yunus? Nah saudara-saudara, apalagi di dalam perut ikan itu enggak ada makanan, saudara-saudara. Dia terpaksa puasa 3 hari 3 malam. Barulah di dalam perut ikan itu dia menyadari siapa dia sebetulnya. Dia adalah hamba Allah yang harus taat memberitakan firman kepada orang yang berdosa. Tetapi kini dalam posisi dalam dasar lautan, dalam perut ikan, dia baru sadar hal itu. Nah saudaraku, apakah kita di dalam keadaan yang sengsara betul-betul kita baru sadar sebagai anak-anak Tuhan? Jangan terlambat saudaraku. Mumpung saudara masih hidup di dalam kebahagiaan sehat walafiat, mari setialah dalam mentaati perintah-perintah Tuhan. Jangan sampai nanti penderitaan datang baru kesadaran itu muncul. Contoh berikutnya yang keempat adalah Samson. Samson ini mengumbar hawa nafsunya sendiri, saudara-saudara. Saya akan bacakan kepada saudara, yaitu pada kitab Hakim-Hakim, ya. Hakim-Hakim pasal yang ke-16 pada ayat yang ke-28, ya. Dikatakan demikian. Hakim-Hakim 16 ayat yang ke-28. Demikian bunyinya. Berserulah Samson kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku, dan buatlah aku kuat sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin." Samson baru ingat bahwa dia sebagai seorang abdi Allah, sebagai seorang hamba Tuhan yang harus taat kepada peraturan-peraturan Tuhan, khususnya tentang pernikahan, saudara-saudara. Ya, lewat ayahnya ini Samson diberikan nasihat, jangan sampai engkau menikah dengan wanita kafir. Nah, saudara-saudara, tetapi Samson tidak menurut, tidak menggubris perintah daripada ayahnya. Saya bacakan dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-14, saudara-saudara, ayat 1-3. Samson pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, "Di Timna aku melihat seorang gadis Filistin, tolong ambillah dia menjadi istriku." Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, "Tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan, sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu?" Tetapi jawab Samson kepada ayahnya, "Ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai." Nah saudaraku yang kekasih, dia tidak taat kepada perintah ayahnya, nasihat ayahnya, tapi bandel saudara-saudara. Dia nekat mengambil seorang wanita perempuan Filistin, saudara-saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Dia mengalami musibah kesukaran yang sangat luar biasa. Rambutnya dicukur habis oleh Delila, saudara-saudara. Gundul, lalu apa yang terjadi? Kekuatannya itu habis lenyap, dia ditangkap. Kedua bola matanya dicungkil dan dia diikat, saudara-saudara, menjadi mainan anak-anak kecil. Nah ketika dalam keadaan menderita, matanya dicungkil inilah baru muncul kesadaran, saudara-saudara, bahwa dia adalah sebagai abdi Allah. Hakim-Hakim pasal yang ke-16, saudara-saudara, pada ayat 21, ya, ayat 21 itu dikatakan begini. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara adalah menggiling. Kemudian pada ayat yang ke-25, ya, ketika hati mereka riang gembira, berkatalah mereka, "Panggillah Samson untuk melawak bagi kita." Samson dipanggil dari penjara, lalu ia melawak di depan mereka. Kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Saudaraku, dia dihina-hina, dia direndahkan, disuruh melawak padahal kedua matanya sudah dicungkil, dia buta.
dalam keadaan yang seperti ini, dia baru sadar, oh Tuhan, aku ini hamba-Mu. Tetapi kenapa begini? Baru muncul kesadarannya, dia sudah berbuat dosa, melanggar perintah daripada Tuhan. Bahkan tidak taat kepada nasihat orang tuanya. Nah saudaraku, apakah kita harus seperti Samson? Kita menderita sengsara, penuh dengan penderitaan, baru sadar saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya, orang Kristen. Mumpung belum terjadi, sadarlah saudara. Lewat firman yang saudara dengar, mari bertobatlah dan betul-betul hidup di dalam kekudusan, takut kepada Tuhan. Nah saudaraku yang kekasih, kemudian yang terakhir saudaraku, saya bertanya, di tempat mana saudara menemukan kesadaran saudara sebagai anak Tuhan? Saya ulang, di tempat mana saudara menemukan kesadaran saudara sebagai anak Tuhan? Nah, jangan sampai lewat penderitaan. Misalnya saudara sudah berada di rumah sakit, ruangan ICU, baru sadar. Ketika saudara ada di dalam penjara, baru sadar. Ketika saudara mengalami penderitaan, bangkrut, baru sadar. Ketika mengalami musibah, tabrakan, mobil hancur lebur, baru sadar. Jangan saudara-saudara ya. Mumpung kita masih seger buger, sehat walafiat, tidak ada masalah. Mari betul-betul cinta Tuhan. Engkau adalah anak Tuhan yang harus setia beribadah kepada Tuhan. Saya ungkapkan banyak sekali contoh anak-anak Tuhan yang punya persekutuan yang begitu dekat dengan Tuhan. Misalnya Samuel, misalnya Daniel, misalnya Daud, misalnya Ibu Hana. Itu mereka orang yang sangat setia sekali, mempunyai persekutuan yang begitu akrab, begitu intim, selalu berada dalam persekutuan dengan Tuhan. Saudaraku, mereka tidak pernah meninggalkan ibadah persekutuan dengan Tuhan. Itu sebabnya pada akhirnya mereka mengalami penyertaan anugerah Tuhan yang luar biasa. Kebahagiaan dalam rumah tangga, kebahagiaan dalam hidup mereka. Mereka dipelihara, dijaga, dilindungi, diberkati oleh Tuhan. Saudaraku, sebagai penutup saya katakan sadarlah selalu bahwa saudara adalah anak Tuhan yang harus selalu berada di dalam rumah Tuhan, yaitu bersekutu dengan Tuhan dengan penuh kesetiaan. Haleluya, Tuhan memberkati kita semuanya. Saya undang seluruh jemaat, mari semuanya bangkit berdiri. Mari kita tunduk kepala dan kita satu di dalam doa. Bertekadlah Bapak Ibu Saudara, engkau sebagai anak-anak Tuhan mulai hari ini betul-betul sadar. Engkau harus membina kegiatan rohanimu. Mau tidak mau. Apalagi di tengah-tengah bencana pandemi ini saudara-saudara. Mau tidak mau harus saudara rajin dalam persekutuan. Jangan putus hubungan dengan gereja. Gereja mengadakan kebaktian-kebaktian online, live streaming. Nah jangan putus saudara, harus ikut selalu. Gereja punya WA group, jangan putus saudara. Saudara harus merespon apa yang gereja katakan, undangkan lewat WA group. Ya, saudara harus memberikan komen. Nah, kenapa kita memberikan komen? Supaya orang lain tahu bahwa saudara masih hidup. Haleluya ya, puji Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus. Mumpung kami masih dalam keadaan sehat walafiat, seger buker, gak ada masalah. Kami mau taat kepada Tuhan. Kami mau menurut akan semua perintah-perintah dari Tuhan. Kami mau mengasihi kepada Tuhan, menomorsatukan ibadah. Tuhan, Engkau memberikan kekuatan bagi kami. Sadarkan kami Tuhan. Tidak usah lewat penderitaan, kesukaran, kemiskinan, kebangkrutan, mara bahaya celaka, baru kami sadar. Tuhan ampunilah kami. Kedatangan-Mu sudah tidak lama lagi. Bukti-bukti bahwa kedatangan sudah begitu dekat, semakin santer adanya. Global daripada pandemi ini melanda seluruh dunia. Dalam sejarah manusia belum pernah terjadi. Tapi sekarang sudah terjadi. Bukan 1 bulan, bukan 2 bulan. Bahkan sudah hampir 2 tahun. Ini, corona ini masih tetap merajalela. Tuhan tolonglah kami. Sadarkanlah kami supaya kami tetap hidup di dalam persekutuan dan cinta kepada Tuhan. Sadarkan kami sebagai anak Tuhan, orang-orang percaya, anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu menyadarkan kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.
Kita akan bawa persembahan kita kepada Tuhan. Ini iman kami, ini percaya kami Tuhan. Terima kasih Kau sudah memperdengarkan suara-Mu melalui hamba-Mu. Kami semakin kuat melangkah di dalam segala rencana-Mu yang besar. Dalam setiap hidup kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Kini tangan-tangan manis kembali akan memberkati pekerjaan Tuhan. Setiap usaha pekerjaan anak-anak-Mu yang diserukan dalam nama-Mu, Tuhan pasti memberkati dan membuka jalan di setiap usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Sehingga oleh berkat itu nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap hidup kami. Kami memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dia Allah yang sanggup. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Mari kita bangkit berdiri untuk menerima berkat ilahi yang akan saya turunkan kepada saudara. Mari semuanya angkat tangan. Kini saudaraku, terimalah olehmu anugerah berkat yang besar, damai sejahtera dari Bapa. Di dalam pengorbanan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menanggung upah dosa kita yaitu maut. Dan terimalah penyertaan Roh Kudus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang selalu menjaga, melindungi dan menyadarkan kita bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan yang harus cinta kepada Tuhan. Terimalah kekuatan daripada Roh Kudus sehingga saudara tetap setia mempunyai kedisiplinan di dalam ibadah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, saudaraku tetap menjaga protokol kesehatan, ya, pakai masker dengan setia, menjaga jarak, ya, menghindari kerumunan, dan kalau tidak perlu tetap tinggal di rumah. Tuhan menyertai saudara semuanya. Shalom.